hormati pula Ketua DKM Mushola Birrul Walidain Bapak Imam Sulistyo serta jajarannya, serta Bapak Ibu dan teman-teman jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya Al-Fatih Bahdar memberikan sedikit kultum di penghujung Ramadan ini dengan tema pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullan akhadna bizambi. Maka setiap orang yang melakukan dosa kepada Allah, setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, kami siksa bizambi, disebabkan atas dosa-dosanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umat terdahulu setiap melakukan dosa, setiap melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, azabnya itu langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kaum Ad, diturunkan hujan yang deras bercampur dengan batu kerikil yang membinasakan mereka. Seperti umatnya kaum Tsamud dengan suara petir yang dahsyat dan sambaran petir yang membinasakan mereka. Umatnya Qarun, tenggelamnya istana beserta harta-hartanya ke dalam perut bumi atau tanah. Fir'aun ditenggelamkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak dengan kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka melakukan dosa kepada Allah, Allah mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama dengan mereka, meskipun ada Abu Jahalnya, ada Abu Lahabnya, tetapi azab tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah pun tidak akan menyiksa umat Nabi Muhammad kalau masih ada di antara kita, kalau masih ada di antara mereka yang masih mau beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam Quran surat Fatir ayat 45, apa kata Allah? Walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka yang melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ma taraka ala dhuhriha min dabbah, maka tidak akan tersisa manusia-manusia di muka bumi ini. Tetapi Bapak Ibu, karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua selaku umatnya Nabi Muhammad SAW, walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Allah Subhanahu wa taala menunda datangnya azab, barangkali masih ada dari kita yang masih mau beristighfar kepada Allah dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan yang suci ini, Ramadan, kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya 10 pertama mushola ini ramai, 10 pertengahan masih ramai, tetapi justru 10 terakhir mushola ini mengalami kemajuan sah. Kemudian banyak dari kita bukannya kumpul di mushola ini untuk beribadah, tapi justru kumpul di mal-mal dan di pasar-pasar. Nauzubillah subhanallah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan teman-teman jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah, kalau sekarang kita masih merasa banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah firman Allah bahwa qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang pernah melakukan dosa dan pernah melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa di atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah sesungguhnya mengampuni segala dosa-dosa kita selain dosa syirik kepada Allah Subhanahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Mudah-mudahan di sisa hari yang jelang akhir bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan ibadah kita lagi, istighfar yang dikencengin lagi, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan bulan yang suci ini yang bernama Ramadan, yang artinya terbakar dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan semoga benar-benar terbakar dosa-dosa kita dan mendapatkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.